Baik, selamat malam teman-teman semua, baik teman-teman Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara JPN dan juga teman-teman jurnalis wartawan yang kunjur Papua waktu itu tahun lalu ke beberapa kementerian terutama program Kemenkominfo waktu itu untuk teman-teman wartawan ya yang Papua. Ada 10 orang, 3 orang itu berada di luar Jayapura, jadi ada 7 orang yang ada di Jayapura. Maka di Zoom ini sudah ada di Hendrik dari Tribun Papua, ada Karel dari Cendrawasih Pos, serta Bebo dari papuatv.com. Dan mungkin di sini juga ada Sekjen JPN, Adinda Aldo Moy selaku Adinda juga adalah Ketua Relawan TIP Papua. Tapi juga ada kita punya anggota JPN, ada Kata Mince, yaitu yang juga dipercayakan kini menjadi koordinator Korwil Wilayah 12 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI ya, untuk wilayah tanah Papua. Dulu Papua Barat, tapi karena Papua pecah-pecah jadi kita bilang ya tanah Papua ya. Papua pecah jadi 5 provinsi ya, 6 ya. Nah, oke, oleh karena itu maka berkaitan dengan Zoom kita malam hari ini mengingat karena kondisi dan situasi, maka kita memang harus lewat Zoom. Kenapa saja teman-teman kita bicara, karena jadi pada tanggal 19 Januari 2022 waktu itu pas Kakak Bebo juga dan saya Aldo kita ada di Tombrau. Sebelum kegiatan pembukaan itu Pak Bambang, Direktur Kemenkominfo waktu itu yang mungkin waktu itu sama-sama dengan kita di sana. Pak Bambang dia telepon saya, jadi dia cuma telepon waktu dia tanya situasi Papua. Lalu yang berikut dia tanya bagaimana tindak lanjuti saran masukan teman-teman waktu itu mengenai pelatihan jurnalistik atau literasi digital kepada anak-anak Papua, terutama mahasiswa atau pelajar. Nah, Pak Bambang bilang, ayo bikin dong kegiatannya, nanti kita support. Gitu. Pokoknya itu bahasa yang Pak Bambang bilang gitu. Lalu saya bilang Pak Bambang, oke, kami siapkan surat dulu, tapi suratnya kita siapkan lewat IJPN, wadah organisasi ini. Lalu kita libatkan teman-teman kunjur dan teman-teman IJPN yang ada di dalam bagian dari gerakan komunitas yang kita sudah sama-sama jalan selama ini. Lalu Pak Bambang merespon dengan positif gerakan ini. Lalu Pak Sekjen IJPN, Adik Aldo ini menyelesaikan proposal itu kurang lebih 2 minggu. Jadi proposal diselesaikan, kita perbaharui, saya lihat lagi ada kekurangan, diperbaharui lagi, terutama untuk nominal biaya anggaran juga diperbaharui, teman-teman semua. Jadi lalu setelah itu saya kirim ke Pak Dirjen langsung, Pak Dirjen Kusno, karena waktu itu Pak Bambang minta kirim ke Pak Dirjen. Jadi saya kirim ke Pak Dirjen balasnya noted. Jadi dia bilang ditindaklanjuti gitu. Lalu saya WA lagi ke Pak Direktur, Pak Bambang. Jadi Pak Bambang waktu itu ke Malang lalu aktif, dia bilang oke. Dia bilang oke, Kakak Yewen, Kakak Robert saya akan teruskan. Saya akan pelajari lalu kita tindak lanjuti. Nah, lalu setelah itu kemarin siang itu kalau tidak salah itu Mas Agus telepon saya. Jadi Bang Agus telepon saya,
Lalu kita ngobrol seputar kegiatan ini, pelatihan literasi digital dan jurnalistik ini. Lalu saya cerita sedikit bagaimana pelatihan ini sasarannya ke siapa, siapa-siapa yang diundang, lalu apa yang kita pakai nanti, teman-teman yang mana. Nah, sudah kita diskusi selesai, beliau bilang, oke, kita ada dua pilihan. Jadi dua pilihannya tuh, apakah kegiatan ini mereka yang handle, gitu. Lalu kita ini teknis penyelenggara gimana di sana. Yang berikut kita yang laksanakan, mereka bantu dengan dokumentasi. Nah itu, tapi untuk biaya anggarannya itu belum disepakati sebab saya harus Zoom juga internal dengan Mas Bambang, Pak Bambang dengan PPTK-nya yang keuangannya gitu. Untuk kita sepakati karena nominal anggaran itu kalau saya tidak salah itu hampir 100 lebih, 100 juta lebih. Gitu. Ini kita bicara terbuka saja. Kalau terbuka tetap terbuka semua gitu ya. Jadi nominal anggaran yang kita siapkan itu sekitar 100 juta. Kita siapkan lagi, kita usulkan nominal anggarannya. Kita nih Kemenkominfo, sorry, kita usulkan ya. Anggaran 100 juta itu akan digunakan untuk pelatihan selama 3 hari. Tempatnya juga kita akan tempatnya juga kita akan pakai. Jadi orang yang ikut pelatihan, mahasiswanya itu makan menginap selama 3 hari. Gitu. Sabar ya. Sorry banget. Saya harus balas ini WA-nya orang Kompas, non tanya jadi. Oke, selanjutnya. Jadi anggaran itu untuk anggaran memang Mas Bambang bilang, Pak Bambang bilang, oke, pasti dirjen mereka akan, mereka oke, cuma orang anggaran ini perlu kita bicara dengan orang. Makanya kita sepakat, nanti mungkin Mas Agus akan cari waktu dengan PPTK kita bicara internal untuk ngomong soal anggaran. Nah, intinya bahwa proposal kita itu direspon positif untuk pelatihan jurnalistik dan literasi digital. Jadi kita dua-dua sambil kita jalan. Jadi kita targetnya itu mahasiswa itu atau pelajar yang kita rekrut, kita kasih latih itu, dia juga melek terhadap digitalisasi, tapi dia juga punya kemampuan menulis. Jadi dia bisa membangun narasi-narasi positif, menulis di akun Facebooknya, Instagramnya, ataupun dia bisa terlibat aktif di website-website kampus, website-website di sekolah untuk menulis berita, ataupun juga menulis banyak hal yang bisa dia tulis untuk mengembangkan bakat menulisnya. Nah, target kegiatan itu kita akan, di situ kita tulis tanggal 23 sampai 25 Februari ini, gitu, kegiatannya. Maka dari itu teman-teman ini tong kasih masuk semua di panitia. Jadi semua teman-teman yang kunjung Papua itu kita kasih masuk. Teman-teman panitia ini adik-adik teman-teman dari kawan-kawan dari JPN. JPN kita kasih mereka terlibat untuk bantu. Gitu. Jadi di bawah pimpinan adik sekjen JPN, dalam sini ada adik-adik beberapa yang terlibat, ada adik Esther, dan adik-adik ya pun saya tersebut pesawat, tapi semua merasa penting dan terlibat. Termasuk kakak Musa juga yang ada juga di JPN kita libatkan. Beliau juga baru masuk ya, gabung. Oke. Itu gambaran singkat mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya begini, menyangkut hak teman-teman yang terlibat dari panitia apa semua sudah kita tulis dalam proposal itu. Saya kemarin Mas Agus tanya, jadi kalau narasumbernya dari mana? Saya bilangnya narasumber nanti teman-teman yang kunjung saja, yang senior-senior. Saya kemarin bilang ada Kakak Dian, Kakak Bebo. Jadi orang itu nanti narasumber untuk pelatihan jurnalistik.
Kalau kita butuh lagi, mungkin kita butuh panggil senior Cepos, Kakak Luki juga untuk memberikan pelatihan gitu. Nanti dihubungi oleh Karel langsung. Tahu teman Karel kan ada gitu. Nah, untuk digitalisasi nanti bisa dikoordinir oleh Aldo Dorang, teman-teman JPN dari Lawantik, mereka bisa koordinir. Jadi narasumbernya langsung dari kita sendiri gitu. Jadi supaya apa? Misalnya ada transfer untuk pemateri ya sudah itu yang dapat gitu. Tidak perlu lagi kita kasih orang di luar sana. Macam begitu. Itu sebenarnya tujuan inti dari kegiatan ini. Saya kira itu mungkin gambaran umum sedikit mengenai persiapan kegiatan kita. Jadi target tanggal 23 sampai 25 itu kegiatan. Nah, rencana mungkin kita tempat yang tompai kemana saya sarankan ya bisa kalau tidak di Susteran Maranatha gitu. Susteran Maranatha. Nah itu sih. Kalau tidak ya kalau memang Kominfo dan Bandung bisa. Tapi kalau hotel ini sekarang juga situasi begini ya semua panik tinggal di hotel ini ya. Terbalik toh. Situasi pun jadi semua panik tinggal di hotel. Nah itu saja mungkin singkat laporan sedikit terkait dengan apa yang kita mau lakukan. Di Sentani itu ada biara Clara itu, Santa Clara itu tuh punya tempat penginapan juga ada. Di situ juga tenang, bagus, tidak tingkat. Misalnya los saja jadi ya mungkin secara kenyamanan mungkin atau di Sentani ya. Mungkin lokasi jauh dari kota ya. Sekarang kota ini jadi pusat toh, gempa jadi memang orang juga panik. Gitu. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan menanggapi yang melaporkan sedikit perkembangan kita. Saya minta masukan dukungan teman-teman ataupun ada saran atau ada tambahan dari Aldo juga bisa disampaikan. Dari teman-teman Kunjur, ada Ade Karel, ada Ade Hendrik, ada Kakak Bebo. Silakan memberi masukan. Teman-teman di JPN juga silakan memberi masukan. Intinya kegiatan ini tetap kita jalan bersama untuk kepentingan generasi muda. Jadi semua nanti serba terbuka gitu. Jadi tidak usah ada yang ditutup. Kita bergerak bersama untuk literasi sebenarnya, literasi menulis, tapi juga literasi digital. Demikian, saya silakan buka ruang untuk masukan saran pikiran dari teman-teman yang lain. Boleh, silakan. Silakan kalau ada yang mau beri tanggapan, masukan, saran, pikiran, Karel, Hendrik, atau teman-teman yang lain, ada Kakak Musa juga di grup ini, silakan di Zoom ini. Kita ikut aja, Bang. Nah, jangan pakai ikut ini, saya juga panik ini. Kita hanya dengar instruksi saja. Kata instruksi nih, dalam. Kakak monitor. Oke, siap, adik, silakan. Kita tunggu konfirmasi dari Bang Aldo. Oke. Siap, Bang. Siap. Wah. Oh, ada adik dari Putra juga ada sama-sama dengan kita. Oke, silakan, Hendrik. Masukan, saran, pikiran, silakan. Oke, baik. Suara jelas kah? Sangat jelas sekali, suara bagus sekali. Jelas Kak. Gempa. Baru makan berita gempa aja, suara bagus. Ini Kakak Musa tolong suaranya dulu ya. Sapa Kakak Musa dulu sepi jadi. Iya, kamu itu penting. Kita urus politik, jadi jangan sapa kita urus politik. Bapak lanjut. Bapak tolong tenang itu sebentar gempa di Kota Raja Dalam langsung rumah rubuh. Kita urus politik dengan Aldo. Jadi sekedar info ya, kita urus politik dengan Aldo. Aldo jangan diam-diam. Bapak lanjut. Wah, iya kan? Bahaya.
Aldo tim sukses itu gubernur lagi, jadi saya takut juga. Aduh, saya panik juga Itu ini. lagi. Jadi begini, kakak, Siap. update saja. Mungkin mengenai kegiatan ini, tong sasar itu apa? IJPN ini kah atau anak-anak sekolah dorang? Itu yang mungkin kakak jelaskan sedikit karena aduh, kita ini juga sibuk liputan sampai kurang ikuti juga ini. Terus mengenai kegiatan itu dalam waktu yang tadi kakak bilang ke tanggal 3 hari ya, tanggal 20 berapa sampai 25 itu, 23 sampai 25. Iya toh kakak. Iya, Mungkin benar. dalam waktu dekat mungkin selesai Zoom meeting ini mungkin kakak bisa koordinasi dengan orang-orang Kominfo dorang biar jelas toh dong kasih info pasti mengenai kegiatan ini supaya tong juga bisa backup dan pokoknya itu saja sih. Intinya kakak koordinasi cepat dengan dorang, terus topik apa yang tong mau bicarakan dalam kegiatan selama 3 hari, sama narasumber-narasumber siapa saja yang perlu dihadirkan, supaya langsung dikasih komplit satu kali, biar nanti mau hari Ahad tuh jantung cari-cari narasumber lagi. Biar lagi tong buka kakak, tapi dong jam terbang tuh, kala-kala Jokowi juga, jadi intinya tong koordinasi tempo. Ya, mungkin begitu saja Kaksku. Intinya tong backup, barang jalan. Baik, terima kasih adik Hendrik. Intinya nih mungkin nanti kita sasar itu karena tahun lalu itu kan tahun lalu tuh kita ada sasar sekolah-sekolah dan kampus. Mungkin nanti kita juga berusaha agar sekolah ada pendampingan untuk anak-anak ini untuk pelatihan selanjutnya. Jadi makanya kita fokus untuk mungkin mahasiswa, karena mahasiswa dengan ada pelajar ini kita tidak bisa satukan, nanti beda, kontra, nanti pelajar dia akan merasa di belakang gitu, karena dia, aduh ini kakak mahasiswa gitu. Makanya kalau kita mau sasar nanti misalnya kita fokus mahasiswa, oke. Kita akan fokus mahasiswa untuk pelatihan ke mereka. Plus, misalnya kita punya teman-teman yang wartawan yang mungkin mereka baru gabung gitu, misalnya mereka baru 1-2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan minimal, yang misalnya ada di media-media lokal yang lain, media online yang lain, kita ajak untuk gabung. Jadi beberapa adik-adik yang mungkin sudah biasa menulis tapi mereka merasa ingin dibekali, maka kita akan rekrut orang juga untuk jadi peserta gitu, supaya mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu dari senior-senior yang punya jam terbang, pengalaman yang mungkin lebih tinggi gitu. Jadi itu yang mungkin saya kira penting sekali, karena itu bertanggung jawab semua untuk membangun literasi menulis di kalangan anak muda ya, terutama mahasiswa di Papua, dan juga kita punya adik-adik yang kita lihat selama ini dia mungkin aktif menulis di media-media lokal yang mungkin media yang jarang, terutama media-media lokal yang online yang muncul baru-baru gitu. Dia punya media, gitu. Tapi dia ingin dibekali, ya kita rekrut untuk pembekalan, dia dibekali. Gitu. Itu yang mungkin nanti jadi sasaran. Jadi peserta juga ya kurang lebih 25 orang, gitu. Dia tidak banyak, 25 orang yang kita rekrut, lalu nanti mereka akan nginap, misalnya nginap itu 1 kamar 2 orang, tapi mereka berbaur gitu. Misalnya kalau ada yang dari WSTJ, berarti yang nginap dengan anak Uncen, begitupun sebaliknya gitu. Jadi supaya apa? Supaya ada pertukaran budaya juga. Kemarin saya bilang ke Mas Agus begitu, jadi Endo bisa belajar budaya juga, belajar Endo punya kampus-kampus yang dimana Endo ini, tapi di sisi lain transfer ilmu pengetahuan budaya itu mereka tetap lakukan. Itu inti. Yang berikut 23-25 itu kan kita kasih range waktu di situ. Nah, misalnya pertemuan dengan Mas Agus 1-2 hari ke depan ini oke, maka kita akan bertemu lagi melalui Zoom misalnya untuk memastikan materi-materi apa yang
Nanti kita lihat itu proposal lagi materi-materi apa yang perlu kita siapkan yang sistemnya pelatihan. Jadi dia tidak hanya teori tapi langsung pelatihan. Misalnya pelatihan menulis berita kah, pelatihan menulis feature. Kalau feature mungkin bagian yang paling berat ya. Tapi mungkin juga perlu dikasih latih sejak ini. Misalnya di sini kan kita penulis feature ini banyak. Ada kampus senior juga Kakak Musa, Fabio, orang-orang yang biasa setiap hari makan minumnya dengan feature gitu. Nah itu kita bisa juga dong ajar adik-adik untuk menulis cerita itu. Nah, itu sih yang mungkin kita akan lihat. Makanya saya bilang kalau besok atau lusa ini saya bisa pertemuan dengan Mas Agus Doran dan PPTK itu keuangan untuk memastikan anggaran itu, maka kita akan bertemu lagi untuk fixkan baik itu gedungnya, materi-materinya, siapa pematerinya gitu. Jadi itu yang penting menurut saya. Itu yang bisa saya menanggapi apa yang Hendrik sampaikan. Intinya juga mensupport, mendukung. Jadi kita tetap berjalan. Misalnya kalau di backup oleh kementerian dan mereka yang atur, maka kita bukan bicara juga. Kalau kita yang atur dan orang backup di publikasinya saja, lalu anggarannya misalnya kayak kita orang, maka kita akan bicara juga. Jadi teman-teman yang Punjur maupun IJPN, yang kita libatkan ini terutama teman-teman Punjur dan IJPN yang Punjur mungkin teman-teman ini wartawan yang punya kesibukan setiap hari menulis berita. Teman-teman IJPN akan backup di kepanitiaan. Misalnya kalau cek gedung teman-teman Punjur tidak bisa, teman-teman IJPN akan cek. Punya adik. Itu ada yang sekretaris ada nih, ada adik Esther, ada adik Aldo juga. Wakil sekjen IJPN akan bantu backup. Demikian yang bisa saya tanggapi dari masukan adik Hendrik. Selanjutnya dipersilakan kepada adik-adik yang lain, ada adik Karel silakan, atau Kakak Musa juga mau sampaikan silakan, adik Esther ataupun teman-teman yang lain, Kakak Bebo silakan. Baik, saya sedikit saja bisa. Bisa toh, barang jalan biasa. Hendrik, kamu jangan tidur, kamu bangun, duduk. Gempa kah, jadi kamu tidak duduk baik-baik. Kita tidak terima yang kasih masukan sedikit-sedikit, harus panjang kali lebar. Saya berharap teman-teman ini gempa jadi kita duduk di pintu supaya langsung kita keluar. Oh iya, pas memang, pas. Gempa jadi kita duduk di pintu. Harus saya jadi duduk di dalam, tapi saya disorong jadi. Kita duduk di pintu, kita siapkan surat-surat ada di belakang kita, jadi langsung kita pegang berdiri, langsung kita jalan. Surat-surat terlalu penting. Intinya itu manusianya itu yang penting. Baik, saya ini tadi saya ada catat ini ada 10 kah karena permintaan Hendrik bilang banyak jadi. Mampu ya. Jadi ya pertama saya mohon maaf karena terlambat tadi. Saya dengan Kakak Bebo kita urus partai. Kita cari partai karena Aldo mau maju di salah satu provinsi, jadi kita harus cari partai sekarang toh. Siapa tahu Hendrik mau maju di pegunungan Papua ya, kita sudah partai untuk kasih Hendrik bisa pakai toh. Atau Hendrik teman Calvin kah begitu untuk. Baik, itu ini saja. Saya minta maaf karena terlambat. Tadi di jalan baru saya lihat itu, terus saya minta Zoom tadi. Sebenarnya saya tidak usah ikut tadi karena tidak ada Zoom jadi. Tapi karena Aldo kasih, mungkin dia merasa harus bagian ini dia kasih karena harus dia dapat partai, jadi harus dikasih. Iya. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Hendrik, masih ada kan? Hendrik jangan kamu terlalu sibuk, kamu duduk tenang supaya kamu catat. Pegang buku berdiri supaya begitu gempa langsung lari catat begitu.
kita rekam langsung begini ini. Aldo, selamat malam Pak Sekjen, Pak Ketua Umum. Harusnya disapa dari Ketua dulu, Pak Ketua Umum. Selamat malam Pak Sekjen, selamat malam. Dan semua pengurus IJPN. Kita senior Pak Hendrik Lewapatara. Saya yang pertama itu, tadi saya dengar-dengar pembicaraan itu, ini kegiatan baik. Saya datang dari Asmat itu Aldo yang ada kasih beberapa lembaran apa itu proposal yang saya sempat lihat, tapi saya belum baca. Saya belum baca, saya hanya lihat sepintas saja. Saya tidak baca. Saya lihat sepintas saja, ada beberapa kertas sakti yang Aldo kirim, tapi saya cuma lihat sepintas. Nah, dari penjelasan tadi, walaupun saya ikut dari tengah-tengah tadi, yang pertama itu kegiatan ini penting untuk itu. Kita organisasi JPN yang kemarin baru lahir. Ini satu langkah awal. Kemarin juga kita sudah upayakan 4 orang Pak Sekjen. Mungkin Pak Ketua Umum juga saya lihat. Kita ada usahakan 4 orang, dorong. Cuma tinggal 1, kemarin yang datang 3, hanya 1 itu tanggung jawab Sekjen. Tapi sampai hari ini Sekjen belum koordinasi terkait itu. Dia tidak tahu siapa yang dia utus. Itu urusan Sekjen. Karena sudah beda kamar, jadi kita tidak bisa terlalu campur tangan ke dalam. Yang pertama itu mahasiswa ini, kalau mereka ikut, kita berharap mereka tindak lanjut ini harus jalan. Karena pernah kita datangi mereka, toh. Jadi tidak hanya kita datang saja, tapi harus ada tindak lanjut. Harus ada tindak lanjut. Yang lanjutkan itu adalah IJPN. Kemarin Liga hanya memfasilitasi, sekarang organisasinya sudah ada. Nah, lihat kembali tindak lanjut, misalnya FISIP kemarin kan sudah ada beberapa lembar sakti yang kita sudah tutup sama-sama. Itu mungkin salah satu tindak lanjut setelah mereka teman-teman ini mendapatkan materi sambil menjajaki kampus-kampus lain yang belum sempat kita datangi. Itu pertama untuk mahasiswa. Jadi selain tindak lanjut itu, di dalam tindak lanjut itu kita pencarian kader, toh. Pencarian kader-kader ini figur-figur calon-calon pengurus untuk ditarik ke IJPN. Begitu. Jadi kalau menurut saya, jadi sebelum mereka bergabung ke sana, kita harus kaderkan mereka. Ya, cara kadernya bagaimana tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Siap. Halo, masih dengar kah? Nah, masih selalu setia. Iya, yang berikut itu. Ini nanti yang bicara deh. Saya Siap. punya ini kamera deh, Hendrik. Hilang semua, saya terlekam muka ini. Tapi suara masih kedengaran toh? Suara kedengaran, suara bagus sekali. Oh, ini Hendrik yang setel apa ini? Hendrik kan yang setel di depan layar ini. Yang setel. Oke, yang berikut itu ini pelajar. Saya masih ingat Pak Sekjen tuh kata-kata bahwa kita baru datangi 7 sekolah kemarin. Sisa 7 sekolah lagi Pak Sekjen. Saya kalau tidak salah masih ingat Pak Sekjen tuh kata-kata. Kalau bisa kita jajaki 14 sekolah. Begitu. Nah 14 sekolah ini bagaimana caranya kita jajaki ke sana? Sekolah-sekolah yang kemarin kita datangi itu mereka kita libatkan. Begitu, kita ajak mereka. Jadi besok kalau misalnya ada yang ikut kegiatan, atau tidak ada, teman-teman yang ikut kegiatan itu, jajaki ke sekolah-sekolah itu, teman-teman yang sudah pernah kita datangi ini diajak untuk mendatangi sekolah-sekolah besar yang belum kita datang. Kemarin itu rata-rata sekolah-sekolah Kristen yang kita datangi. Negeri ini belum, sama sekali belum kemarin. Yang kemarin itu Katolik yang lebih banyak, sama Muhammadiyah ya. Awalnya di sekolah saya Muhammadiyah, minta maaf Bapak Hendrik, kita itu GKI tapi kita sekolahnya di Muslim, ikut aliran dari saudara Aldo Moy. Hendrik lapor ini kita sinode. Jadi seperti itu, artinya setelah kegiatan itu teman-teman kita lanjutkan, kalau bisa kita masuki ke sekolah negeri begitu.
karena ini kegiatan ini difasilitasi oleh Kominfo. Sekolah-sekolah negeri yang kemarin sempat kita masukkan surat itu, mereka belum tanggapi, kita datang ulang lagi begitu. Karena sekolah pemerintahan ini dok kepala batu semua, jadi harus datangi lagi. Ini minimal tidak hanya sekolah-sekolah YPK saja atau Muhammadiyah saja, swasta saja, tapi minimal sekolah-sekolah milik pemerintah itu negeri itu kita harus masuki juga di sana. Jadi pengurus itu lengkap. Kalau mereka sudah duduk di pengurus JPN itu ada pengurus dari sekolah YPK swasta, ada pengurus dari sekolah negeri yang pemerintah punya. Biar seimbang. Kalau pengurusnya hanya sekolah YPK saja kan berat sebelah. Kalau kita di laut itu seman berat sebelah. Jadi perahu bisa terbalik. Itu harus minimal harus seimbang. Ada negeri, ada swasta. Itu untuk ini pelajar. Jadi dari setelah kegiatan ini kan mungkin pengurus di JPN pikirkan itu. Kami hanya tadi Pak Ketua bilang kasih masukan, jadi kita kasih masukan. Lalu yang ketiga tadi, saya berharap kegiatan tidak hanya selesai saja 2 hari lalu kita kasih tinggal materi di situ, kita keluar sibuk dengan aktivitas lain lagi. Nanti kita pikir lagi bikin kegiatan yang sama lagi. Tapi setelah kegiatan itu kita harus pikir, jadi sebelum pulang kita pikir tindak lanjutnya apa begitu. Kita mau buat apa? Setelah ini kita buat apa? Mungkin salah satu yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Ada 2 tadi itu mahasiswa dengan pelajar. Selain itu apa lagi begitu? Yang kita lanjut dari tindakan ini, dari kegiatan ini supaya Kominfo itu mereka bisa lihat ternyata mereka biayai kegiatan tapi tidak hanya selesai. Kegiatan itu masih terus tindak lanjutnya jalan. Itu juga bisa membantu kita pada saat kalau kita membuat kegiatan lagi, mereka bisa support. Karena tidak hanya berhenti di situ, tapi kegiatan itu terus jalan. Tindak lanjutnya itu kita pikirkan. Nah, itu juga pasti masuk menjadi laporan teman-teman di JPN, pengurus di JPN untuk dilaporkan ke Kominfo supaya mereka tahu oh setelah ini kita tidak, jadi ibaratnya mereka tidak rugi kasih uang begitu. Mereka biayai kegiatan yang ada tindak lanjutnya. Kemudian yang keempat itu mungkin lewat momen ini menjadi ajang sosialisasi bagi teman-teman tim ad hoc yang Pak Sekjen ada kemarin bentuk itu. Mungkin teman-teman tim ad hoc bisa mensosialisasikan organisasi ini, JPN ini. Di JPN itu semacam jenis makanan apa, terus dia hadir untuk apa, itu otaknya Pak Sekjen. Jadi ya Pak Sekjen mungkin bisa manfaatkan kegiatan ini di sela-sela kegiatan ini bisa mensosialisasikan itu ke teman-teman yang ikut supaya teman-teman tuh tahu mereka mungkin bisa bantu sebar melalui cara mereka. Jadi orang-orang tahu bahwa ada organisasi baru yang ada di Papua ini namanya JPN. Kerjanya ini, tujuan kehadirannya ini, sasarannya ini. Biar teman-teman tahu. Nah, tadi kami ada deklarasi Pak itu. Robert punya organisasi yang tahun lalu Pak Robert telepon. Sekaligus nanti saya akan mengundurkan diri dari Aliansi Jurnalis Independen karena saya terpilih jadi ketua tadi untuk kota Jayapura. Luar biasa. Kota Jayapura. AMSI, apa nih? Apa itu? Sekretariat itu bersama wartawan Indonesia itu. Ya. Iya, jadi tadi kita ditunjuk langsung oleh DPW, Ketua DPW Provinsi Papua. Beliau tunjuk ketua, sekretaris dan bendahara di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerom. Tadi sudah terbentuk. Itu telingan saja. Ya. Sekaligus pemberitahuan saja. Jadi ini kapasitas ada 2 ketua yang bicara ini. Luar biasa. Oke, hal yang
Yang kelima, momen ini menjadi ajang pengkaderan kalau menurut saya. Jadi kita bisa lihat peserta yang bisa kita kaderkan dia untuk tidak hanya di IJPN saja, tapi dia bisa menjadi pengurus yang bisa membekali teman-temannya lagi, begitu. Jadi ketika kita terlibat di kegiatan lain, dia bisa kita percayakan untuk bisa memimpin teman-temannya, begitu. Kegiatan ini menjadi ajang pengkaderan untuk para peserta yang ada. Jadi misalnya peserta yang teman-teman undang itu paling 1-2 orang itu kita pasti tangkap dia untuk terus didik dia untuk akan menggantikan posisi kita. Dia akan membimbing teman-temannya yang ada di bawah dia lagi, begitu. Lalu yang berikut itu tadi kalau tidak salah saya dengar Pak Ketua bilang ya pemateri nanti dilihat ada pimpinan media yang diundang, misalnya seperti Kakak Luki, terus ada Kakak Bebo, dan ada yang lainnya. Saya pikir ini baik. Jadi selain mereka sampaikan materi, kita juga mengajak mereka untuk memberikan ruang, begitu. Memberikan ruang di medianya supaya kader-kader IJPN ini mereka bisa menulis dan ngisi di situ, gitu. Mereka harus kasih ruang untuk mereka, karena kendala kita itu salah satu kendala di Papua ini. Teman-teman pelajar, mahasiswa, mereka sebenarnya sebagian dari itu punya kemauan untuk menulis, tetapi persoalannya itu tidak ada ruang yang dia mau dikasih untuk diisi. Itu soal. Ya walaupun kita ajak dia gabung di JPN tapi tidak ada ruang, mau apa? Sudah saya tulis-tulis tapi tidak ada media yang beri ruang untuk saya tulisan ke sana. Jadi selain dia datang sampaikan materi, kita minta dia bantu IJPN untuk berikan ruang supaya teman-teman yang punya kemauan keras untuk menulis ini mereka salurkan ke sana. Nah, itu yang kemarin saya coba lakukan. Ada 4 orang yang saya bawa itu, minta Pak Sekjen koordinir itu. Karena Noken memberikan ruang dan mereka minta saya nanti kawal mereka juga di situ, dan ruang mereka tulisannya akan dimuat di sana. Gitu maksud saya. Jadi kakak-kakak yang datang ini pimpinan-pimpinan media nih, Cepos kasih 1 ruang gratis untuk mahasiswa dan pelajar isi berita di situ misalnya, supaya mereka punya motivasi untuk menulis itu tinggi. Lalu yang ke-7 ini ada 7 poin ini. Luar biasa. Yang ke-7 ini organisasi uang. Jadi media-media yang buang itu kita kolaborasi bikin pelatihan-pelatihan. Itu usul saya yang ke-7. Kolaborasi kita lakukan apa? Misalnya kita punya tenaga, mereka punya uang. Kita bikin pelatihan apa? Itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kebutuhan pemuda saat ini, mereka butuh tulisan yang seperti apa. Nah, media ini yang bersangkutan menyiapkan uang, kita yang lakukan. Materinya mereka yang datang sampaikan. Jadi dong kasih uang, tapi tanggung jawab dong harus sampaikan materi. Seperti yang kemarin kita ada bicara dengan Noken. Kita ada sempat bicarakan itu dengan Noken. Nah, ke depan kita akan libatkan, Noken akan libatkan teman-teman ini terlibat, gitu. Tapi urusan itu dengan Noken. Nah, kalau bisa jangan dengan Noken saja, tapi harus dengan media lain. Tribun juga begitu, Hendrik. Tribun itu ya kalau mau kaderkan anak-anak Papua, mari berikan ruang dan kolaborasi supaya jangan tertutup begitu. Kasih ruang, bilang Gus Coy itu buka ruang untuk anak-anak bisa menulis apa saja di sana. Kolaborasi untuk bikin pelatihan, program-program pelatihan itu kasih jalan di JPN sini. Gitu. Itu saja. Demikian khotbah singkat di malam hari ini, Pak Ketua Umum yang terhormat dan Pak Sekjen yang terhormat beserta ajudan Hendrik Rewapatara. Selamat malam. Terima kasih untuk Hendrik bicara. Ini 7 poin ini sama seperti pesan Uskup Januarius Yau kemarin juga nih.
Kamu stop sudah. Kamu bilang, Henry bilang jadi. Ya itu 7 instruksi. Kami ini nabi, kami nabi, jadi kami Nabi, di bawah ya? uskup. Nabi jadi di bawah uskup. Iya, Nabi di atas. Oh iya, nabi di atas. Jadi memberkati, tapi terutama untuk anak-anak muda yang kepala batu seperti Aldo itu harus ini ditangani oleh nabi. Baik, demikian Pak Ketua dan Pak Sekjen. Terima kasih untuk khotbahnya yang luar biasa di malam hari ini. Kita apresiasi. Kita apresiasi dan ini masukan yang sangat baik untuk kepentingan bersama membangun literasi. Ya. Dan juga masih masa depan ya. Generasi muda dan generasi masa depan. Ada Kak Kepert juga sudah gabung dan teman-teman semua bahwa masukan dari kakak Musa tadi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program-program ke depan. Mungkin dalam fokus ini nanti kita lihat untuk pelatihan. Jadi nanti setelah pelatihan ini adik-adik kita yang ada teman-teman kita yang pelatihan ini mereka akan jadi motor penggerak untuk membangun literasi di sekolah, di kampus gitu. Dan mereka juga diberi ruang untuk menulis di media-media yang mungkin disiapkan gitu oleh ITPN atau juga oleh teman-teman pekerja media yang lain, wartawan kita ya, gitu. Saya kira itu menanggapi sedikit yang apa kamu sampaikan. Terima kasih untuk masukannya. Kita akan bicara nanti. Intinya itu bahwa ketika ini jadi jalan, kita direspon positif oleh Kemenkominfo, kita menjaga kepercayaan itu supaya ke depan atau tetap berkolaborasi untuk membangun literasi digital, literasi menulis jurnalistik di tanah Papua. Gitu. Saya kira itu yang penting. Selanjutnya saya beri waktu lagi pada ada Kak Kever, kalau kakak mau sampaikan sesuatu silakan. Sebelum nanti saya kesempatan juga ke Ade Citra, Ade Aldo, Ade Esther juga yang hadir, Ade Karel juga yang ada, silakan. Yang tua-tua dulu bicara nih. Silakan. Henry, kamu stop bikin berita sudah. Oke, baik. Bisa bicara ya? Silakan, Mbak, bicara. Siap, senior. Gas. Jadi, saya karena baru bergabung, jadi saya prinsipnya siap membantu. Luar biasa. Siap membantu. Tadi ada bilang itu, apa jurnalis pelajar dan semua. Kalau memang mereka tidak ada ruang lintas Papua, ada ruang banyak. Luar biasa. Orang Papua pikiran rakyat tertentu itu semua di bawah kendali saya. Siap membantu. Siap, senior, luar biasa, Mama. Jadi jelas tercatat dalam lembaran negara Republik PBB semua langsung jelas. Jadi siap membantu memfasilitasi adik-adik orang, kakak orang. Kita siap, prinsipnya siap membantu semua. Jadi kalau ada kolaborasi, rancangan-rancangan untuk saya lanjut. Jangan tunggu lagi. Tidak ada orang lain yang kerja selain kita yang ada. Jadi kesempatan tuh kita yang ada nih kami lanjut. Nanti kekurangan baru komunikasi. Kakak bisa bantu ini. Oh, sudah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Kever. Ya, jadi saya tidak ada 7 pesan kan, 8 pesan terhadap Musa tadi sudah berangkat. Tidak jadi, maksudnya bukan apa, tapi iya toh. Jangan. Kakak Doto, kita sudah deklarasi dalam pertemuan ini. Oh, tadi sudah deklarasi.
Iya, kita sudah deklarasi dalam pertemuan ini di awal pembicaraan dan didengar oleh Ketua Umum dan Sekjen. Baik, kalau begitu kalau sudah deklarasi, kasih jalan barang. Kemampuan dan kapasitas kalian miliki semua. Tinggal berdoa dan laksanakan. Nanti Tuhan berkati. Amin. Iya toh? Luar biasa sekali bahasan, dalam sekali. Demi Allah, mau tunggu siapa lagi? Barang gue pikir buat. Mari kita bikin sama-sama. Iya toh? Ya, Pak saya. Itu saja dari saya terlalu banyak kata. Yang penting memfasilitasi, mau bantuan apa nanti siap saja. Mahasiswa Islam ke-70 Baik. dengan tema Robert dan masa depan peradaban dan semua. yang terhormat. Baik. Terima kasih untuk Kakak Otto yang sudah memberikan masukan, pikiran, luar biasa siap mensupport, mendukung kegiatan. Tapi ini langkah yang baik untuk kita terus berkolaborasi memajukan anak-anak muda di Papua, khususnya di Jayapura sebagai sektor utama pembangunan ya, pembangunan literasi digital maupun literasi menulis jurnalistik. Terima kasih banyak Kak Evert. Selanjutnya ya ada lagi yang mau sampaikan masukan, silakan. Sebelum saya mengambil kesimpulan. Karel, ada Esther ataupun Sekjen IJPN, silakan. Baik Kakak, tapi saya mau tanya dulu, apakah kita perlu beritahukan komposisi panitia dalam pelaksanaan program yang kita mau bikin ini? Coba aku tampilkan adik Sekjen itu komposisi itu. Oh iya, baik sahabat. Buka dulu. Abang Caca para Oke. Yo kakak sedikit dari adik Karel Cepos. Oh adik, silakan. Iya, saya tidak sampai 7 sih kakak, cuman sedikit saja. Siap. Terkait dengan narasumber nanti yang akan kita hadirkan di situ. Kalau dari saya mungkin bisa kita libatkan juga dari Balai Bahasa juga mungkin. Oke. Menyangkut penulisan tata bahasa, serta dari ahli hukum mungkin terkait dengan undang-undang pers. Mungkin dua ini yang perlu kita libatkan. Di sisi lain nanti kita akan libatkan wartawan-wartawan senior yang sudah terbiasa seperti yang kakak sampaikan tadi, macam Pak Luki, Abang wartawan sini ada juga kakak Dian yang gabung di sini. Mungkin di sisi lain dari akademisnya nanti kita bisa libatkan dari Balai Bahasa atau dari dosen hukum begitu. Dari saya sih kakak cukup. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih untuk Adik Karel, masukan yang baik. Setelah pertemuan dengan orang Kominfo selesai, maka kita akan pertemuan untuk menentukan materi-materinya. Adik Aldo coba tampilkan itu dulu. Ini ada nama-nama ini. Jadi yang ketua organisasi itu, ketua panitianya ada Rizka. Kita nih, Rizka ini dia gabung dia juga di JPN. Terus ada Intan ini juga anak-anak relawan TIK yang kita gabungkan. Bendaharanya ada Esther ya, ada. Itu mereka nih panitia yang bekerja, maksudnya ketua panitia sekarang bendahara. Lalu divisi-divisi ini kita masukkan, ada kakak-kakak semua nih, ada Hendrik, ada Beatrix, Kakak Evel, Kakak Musa, Kakak Irsa, sekretariatan juga, ada Kakak Sunta, Torey, Kak Dedi, Kakak Maludin, Hendrik,
Hendrik ya. Terus dokumentasi ini ada Kadian, Karel, Tinus, begitu. Jadi kita masukkan di dalam untuk memenuhi komposisi ini. Tapi ini komposisi ini kan dia dinamis, jadi kita kerja apa saja, jadi tidak harus berpatokan sama komposisi ini. Jadi bilang semua itu bergerak bersama, jadi apapun kegiatannya itu bergerak bersama. Yaitu singkat mengenai komposisi panitiaan. Nanti kalau ada teman-teman yang belum, nanti disuruhkan kita masukkan lagi. Kalau sudah ya bagus lah, kita tinggal bergerak sekarang. Mungkin kita punya pekerjaan itu tinggal yang pertama itu adalah bagaimana koordinasi kita dengan Bang Agus untuk fasilitasi pertemuan internal dengan orang PPTK, orang keuangan dari Kominfo. Nah, setelah itu baru kita setelah itu baru kita bicara untuk pemateri, tempat dan lain-lain. Kita siapkan. Nah, kita punya waktu kemarin Bang Agus bilang saya ini waktu yang masih pas, masih cepat, kita bisa koordinasi terus. Setelah itu nanti kita bisa sumbaring untuk melihat ini. Persiapan seperti apa yang harus kita siapkan, begitu. Nah, kalau memang oke, berarti saya juga akan segera merapat ke misalnya tanggal-tanggal sebelum tempat kegiatan, mungkin tanggal-tanggal 15 atau apa saya sudah ke Jayapura supaya kita bisa persiapkan lebih mantan seminggu sebelum kegiatan, untuk bisa koordinasi, komunikasi, bahkan bisa pertemuan secara offline untuk melakukan secara langsung supaya bagi tugas siapa kerja apa gitu untuk punya kegiatan ini. Karena mungkin 1 minggu sebelum ini kita sudah harus rekrut peserta, siapa yang kita menganggap kampus mana yang kita rekrut untuk hadir, atau asrama-asrama mana yang basis mahasiswanya yang sering menulis, kita yang mahasiswa kita bisa libatkan. Saya kira itu mungkin nanti perwakilan, atau misalnya setiap kampus itu 3 orang atau 2 orang gitu. Jadi mereka mewakili mereka punya kampus. Kalau ada UKM persnya di kampus, ya mereka yang kita sasarannya, misalnya adik-adik di UKM pers gitu. Nah, misalnya nanti mereka bilang, kita mau bikin website, ya kita punya teman-teman kawan Tika ada, di Aldo, mereka yang siap bantu. Nanti kan pembiayaan misalnya dari kampusnya gitu. Lalu mereka bikin website, dan mereka bisa tulis di situ kegiatan kampusnya apa begitu. Atau ketika Kak Ever bilang, Kak Ever juga bilang itu Universitas Papua ada, bisa kan teman-teman menulis di situ, ada bisa menulis, dan juga pikiran rakyat. Gitu. Gitu. Saya kira itu yang mungkin penting, yang mungkin saya tambahkan. Intinya tetap kita berkolaborasi, segala sesuatu akan dibicarakan dari hati ke hati, terbuka satu sama lain, berbagi jika ada salah kata atau akan berbagi bersama, sehingga sehingga semua bisa cair. Jadi kepentingan kita adalah kepentingan bersama membangun literasi tadi, baik itu menulis jurnalistik tadi ataupun literasi digital untuk kita punya adik-adik. Mungkin demikian dari saya. Ada tambahan Aldo, teman-teman yang lain, ada Esther, ada Litra, silakan. Sebelum ambil kesimpulan, silakan. Sudah cukup Kakak, cukup jelas gitu. Adik-adik yang lain juga, Litra tadi masuk mungkin karena jaringan, jadi dia offline lagi. Esther dia lagi sakit, jadi dia coba hanya mendengar saja. Begitu. Oke. Baik. Saya kira itu teman-teman, gambaran umum sementara begitu. Kita tunggu 1-2 hari ini, jika perkembangannya sudah oke dan sudah ada kejelasan mengenai keuangan, maka kita akan bergerak cepat. Baik ya, begitu. Terima kasih untuk masukan teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan Zoom berikutnya. Mohon diaktifkan semua kamera, kita akan foto bersama
Dan ini kita akan laporkan ke Bang Agus untuk kerja-kerja kita ini sudah mulai kita siap. Silakan. Semua taruh tangan di samping begini, salam presisi. Ya. Wah, udah suka ya ini polisi. Kakak Musa belum ini. Segera. Kakak. Ya, Kang Musa baik. lagi. Oke, baik. Silakan kita jempol. Al-Quran, maka dengarkanlah 3, 2, 1. agar kamu mendapatkan Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Kakak Evert, Kakak Musa, Dentik, Adik Karel, Adik Sekjen LJPN, Adik Aldo, Adik Esther. Ya, kakak, hormat, Oke, hormat. sama-sama. Terima kasih banyak. Jangan lupa update. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat, salam kompak, salam kebersamaan. Karel, kamu di bulan. Saya lagi di bulan, kakak. Hormat, izin. Karel lagi liputan. Oke. Henry, kamu Baik. main HP terus.